Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Iman yang kami hormati semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di majlis yang mubarak insyaallah untuk sama-sama belajar membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana malam hari ini yang biasanya bukan jadwal kami karena Ustadzuna Fathur Rahman Hafidhahullah sedang melaksanakan umrah, maka kami menggantikannya untuk malam hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi kita semuanya dan beliau termasuk orang-orang yang umrahnya makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah untuk kehidupan kita sehari-hari dan juga kehidupan bermasyarakat yang diambil dari Al-Quran, yang ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil Hafidhahullah. Ya, dari 50 kaidah yang malam hari ini masuk pada kaidah yang ke-7 yang bunyinya adalah ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Ma'alal muhsinina min sabil. Kaidah ini, Bapak Ibu semuanya, adalah kaidah untuk ta'amul, artinya bermuamalah dalam kehidupan manusia. Yang kaidah ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-91, yang kisah tentang perang Tabuk, di mana ada orang-orang yang dia itu tidak mengikuti perang. Ketika ada peperangan, perang Tabuk, ada sebagian orang yang tidak mengikuti perang Tabuk karena ada uzur, karena ada alasan. Maka mereka ini orang-orang yang punya niat baik tidaklah berdosa. Artinya kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah berbuat baik dan sudah ada niat baik untuk ikut berperang, tetapi ada uzur, ada alasan, ada uzur yang menghalangi dia untuk tidak ikut berperang. Maka Allah mengatakan ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang telah berbuat baik. Dan ini Bapak Ibu, kaidah yang penting ini bisa kita gunakan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pembahasan yang perlu kita bahas malam ini pertama adalah pentingnya membahas pembahasan kaidah ini. Pertama, pentingnya membahas kaidah ini, ma 'alal muhsinina min sabil. Tujuannya apa? Yang pertama,
tujuannya agar seseorang bisa menghargai kebaikan orang lain yang pernah berjuang meski hanya niatnya. Tujuannya ketika kita mengetahui ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang telah berbuat baik, agar kita bisa menghargai orang-orang yang sudah punya niat baik, orang-orang yang sudah punya i'tikad baik untuk berbuat baik, atau bahkan ada orang-orang yang sudah berjuang, kemudian dia ada kesalahan, atau dia sudah berusaha berbuat baik namun ada kesalahan, maka dari sini kita biar menghargai orang-orang yang telah berbuat baik. Ma'alal muhsinina min sabil. Yang kedua, di antara pentingnya pembahasan ini adalah agar kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna di antara kita. Dan kita pun bisa terjatuh dalam kesalahan juga, atau kekurangan yang ada pada diri kita. Ketika kita melihat saudara kita yang mungkin malam hari ini tidak bisa hadir, misal tidak bisa hadir untuk ke masjid taklim ini, tetapi dia punya niat yang baik, punya i'tikad ingin hadir, ingin datang ke masjid taklim dengan niat yang baik, maka ini masuk dalam kaidah ini. Jangan mudah menyalahkan orang-orang yang sudah berbuat baik, meskipun hanya niatnya. Kenapa? Ketika seseorang sudah niat untuk berangkat ke masjid taklim, untuk ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk ikut andil dalam berpartisipasi kebaikan, tapi ternyata qadarullah wa masya'a fa'ala, dia terhalang. Dia terhalang oleh sesuatu. Seperti tadi orang-orang yang tidak ikut perang karena dia sakit. Karena dia sakit atau dia karena lemahnya tubuhnya, maka dia dimaafkan. Dan dia mendapatkan kebaikan, dan kita tidak bisa tidak boleh meremehkan. Jadi dari sinilah kita juga ketika melihat seseorang, jangan langsung memvonis, tapi dilihat kenapa dia tidak ikut ngaji, misal kenapa dia tidak ikut kumpul di sebuah pertemuan. Barangkali ada uzur yang kita harus menghargai, menghormati, dan itu akan menjadi kebaikan untuk dia pula. Karena Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Kemudian makna kandungan dari kaidah ini bahwa orang-orang yang punya niat baik untuk berbuat baik seperti peperangan namun terhalang karena sakit, tidak ada bekal atau uzur lainnya, maka hal ini tidak mengapa. Jadi ketika orang yang dia punya i'tikad untuk berperang kemudian terhalang karena sakit atau karena tidak punya bekal atau uzur lainnya, maka hal ini tidak mengapa dan sudah masuk pada muhsin, orang yang berbuat baik. Dia sudah kategori muhsin. Mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah SWT, dan juga mereka tidak disalahkan. Begitu pula orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Jadi ketika mereka sudah punya i'tikad, punya niat yang baik untuk berbuat yang baik, untuk beramal saleh, namun terhalang, maka dia sudah kategori berbuat baik, dan kita tidak boleh menyalahkannya. Justru malah mereka mendapatkan pahala dari Allah SWT. Begitu pula makna hadis ini, makna kaidah ini. Orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita, namun qadarullah wa masya'a fa'ala, terjatuh dalam kesalahan, maka tidak selamanya disalah-salahkan ketika dia berbuat salah.
Maksudnya bagaimana? Ketika seorang dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, bermasyarakat, ya, nanti dicontohkan ada beberapa dalam kehidupan bermasyarakat, dia sudah berjuang. Ya misal dia yang menjadi muassis pelopor Masjid Al-Iman ini, yang dia sudah berjuang. Dia berjuang yang saat itu masih sedikit orang-orang yang mau berjuang. Kemudian ketika dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, qadarullah, dia ada kekurangan sedikit atau kesalahan, maka tidak selayaknya seorang muslim itu menyalah-nyalahkan orang yang sudah berbuat banyak. Itu kaidah yang dulu, wala tansawul fadla bainakum, masih ada kaitannya. Jangan lupakan keutamaan, kelebihan di antara kalian. Jadi para pejuang-pejuang kita yang sudah terdahulu kita, maka kita terus doakan kebaikan untuk mereka semuanya. Artinya ketika punya kesalahan, tidak dicela-cela seakan-akan tidak punya kebaikan sama sekali. Inilah makna daripada ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dari sini Bapak Ibu semuanya, terdorong dari kita untuk menghargai dan menghormati kebaikan orang lain meskipun hanya niatnya. Apalagi yang sudah mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan waktunya, mengeluarkan ilmunya untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, atau yang C, tadi maknanya, kemudian tadi pentingnya, kemudian sekarang dalil munculnya kaidah ini adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat yang ke-90 sampai 93 tentang kisah orang-orang yang dia minta udzur. Ya. Dia minta udzur karena tidak ikut perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-90 sampai 93. Waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dana lahum wa qa'adal ladina kadabullaha wa rasulah sayusibul ladina kafaru minhum adabun alim. Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi. Orang-orang Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi perang. Sedangkan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk berdiam, kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan tertimpa adab yang pedih. Ini orang-orang Badui. Orang-orang Badui pada datang dan minta udzur kepada Rasulullah SAW untuk tidak ikut perang. Kemudian dijelaskan, adapun orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, yang memang dia sengaja dan tidak mau ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara orang yang sama-sama tidak ikut berperang. Ketika yang satu mendapatkan udzur, dia ingin berperang. Yang satu memang tidak ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia mendustakan Allah dan Rasulnya, maka yang kedua dia mendapatkan pahala, yang pertama mendapatkan pahala, yang kedua mendapatkan siksa. Kenapa? Yang kedua mendapatkan siksa. Kenapa coba? Yang kedua mendapatkan siksa, yang pertama mendapatkan pahala. Kenapa yang kedua mendapatkan siksa? Karena nggak ada niat, nggak ada niat untuk berperang dan nggak ada niat untuk membela Allah dan Rasulnya, bahkan mendustakan Allah dan Rasulnya. Jadi sama-sama tidak ikut perang, tapi ketika dia mendustakan agama Allah, ini yang akan mendapatkan dosa. Ya. Jadi misal juga sama-sama tidak ikut berangkat pengajian.
Yang satu dia niat ingin berangkat tetapi terhalang. Yang satu memang dia pokoknya nggak mau ngaji lah. Saya udah pinter lah. Saya pokoknya nggak mau ngaji. Ya, cukup udah kenal rukun Islam, rukun iman dah. Dia tidak ada keinginan untuk mengkaji agama Allah SWT. Ini khawatir akan terjatuh pada dosa karena tidak mau mempelajari agama Allah SWT yang hukumnya wajib. Ya, apalagi kalau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda niat, beda hukumnya. Kemudian Allah berfirman, "Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih." Kemudian tidak mengapa, tidak ada dosa untuk tidak ikut berperang siapa? Orang-orang yang lemah, ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Wa 'alal marda, dan juga orang-orang yang sakit. Ini diantara rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang memang tidak mampu untuk berperang karena sakitnya, karena lemahnya, karena dhaifnya, dia tidak dosa. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun. Juga orang-orang yang dia tidak mendapatkan apa yang harus dia infakkan untuk berbekal perang. Dia tidak punya untuk yang dibawa perang. Tidak ada dosa baginya dengan catatan idza nasahu lillahi wa rasuli. Catatannya dia akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT, mendapatkan dispensasi dari Allah SWT, bahkan mendapatkan pahala idza nasahu lillahi wa rasul. Kalau dia betul-betul niatnya karena Allah dan mengikuti Rasulullah SAW tapi terhalang. Jadi dia ingin mengikuti Allah dan Rasulullah tapi terhalang. Idza nasahu lillahi wa rasulih. Nah, dari sini muncul kaidah ma 'alal muhsinina min sabil. Maka tidak ada alasan bagi orang-orang untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Ma'alal muhsinan sabil. Jadi Allah menyebutkan tadi orang-orang yang lemah, kemudian orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak mendapatkan bekal untuk berperang. Maka tidak mengapa, tidak berdosa dia. Bahkan dia akan mendapatkan pahala karena niatnya idza nasahu lillahi wa rasulih. Kemudian kaidah muncul adalah ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang telah berbuat baik. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu ghafurur rahim. Ini ayat yang ke-91. Kemudian Allah berfirman juga, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hasanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak ada dosa pula siapa atas orang-orang yang datang kepadamu, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Jadi ketika datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin ikut berperang, tapi ternyata tidak ada kendaraannya untuk ikut berperang. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih. Dia ingin berperang, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul tala ajidu ma ahmilukum. Tapi aku tidak mendapatkan kendaraan untuk membawa kalian. Alias kalian enggak bisa berangkat karena enggak ada kendaraannya. Akhirnya orang ini sedih. Sedih karena tidak bisa ikut
berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya seperti ini tidak ada dosa. Disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. Ya, ini kalau kita lihat ketika dia ingin berperang, kemudian ingin berbuat baik, kemudian kendaraannya tidak ada untuk membawanya, kemudian dia akhirnya kembali dengan menangis, bercucuran matanya, sedih. Kira-kira ini dia memang niat betul-betul mau perang, mau berjihad di jalan Allah atau tidak? Niat untuk berperang atau tidak? Niat sekali. Karena sampai kembali dia menangis, bercucuran air matanya karena dia tidak mendapatkan kendaraan untuk membawa dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misal kalau dia punya kendaraan, kalau dia punya yang untuk menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan pasti dia akan mengikutinya. Menunjukkan seperti itu. Kenapa? Dia begitu sedih ketika tidak mendapatkannya. Makanya tadi dikatakan ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang telah berbuat baik. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in, ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita untuk berbuat baik, dan juga kita tidak mudah menyalahkan orang-orang yang telah berbuat baik. Orang-orang yang telah berbuat baik, apalagi berjuang untuk kita semuanya, jangan kita salahkan. Dan juga mendorong kepada kita untuk beramal soleh, berbuat baik. Contohnya tadi, orang-orang yang ingin ikut berperang tapi tidak ada kesempatan, tetap punya niat yang besar. Tapi ya, orang-orang yang dikatakan dosa atau dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia ada kesempatan, kemudian ada kemampuan, kemudian ada yang bisa untuk memfasilitasinya, tetapi dia tidak melaksanakan. Ini yang jadi masalah. Makanya kalau ada orang dia ingin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia belum terlaksana, alias dia sudah niat ingin infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena qadarullah belum ada, maka dengan niatnya ini akan dapat pahala. Atau dia ingin, kalau saya nanti sudah punya uang yang cukup, saya akan daftar haji. Kalau saya memang termasuk orang-orang yang diwajibkan zakat, saya akan zakat. Kalau memang saya termasuk orang-orang yang berkewajiban menunaikan ibadah haji, saya akan segera haji. Niat yang mantap dari ini sudah dapat pahala. Tetapi ketika orang yang dia sudah punya kemampuan untuk ibadah haji, dia sudah kemampuan, bahkan berlebih hartanya untuk zakat, misal, tapi dia tidak mau ogah-ogahan. Wah, duit-duitku dewek masa gue zakat, duit-duitku dewek masa diweken-wekena wong ya. Dia sudah seharusnya mengeluarkan zakatnya, tapi dia tidak mau. Ini yang jadi masalah, yang terjerumus dalam perbuatan dosa. Maka Allah mengatakan, innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dinunaka wa hum ahniya radu bi ay yakunu mal khawalif wa taba Allah ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka adalah orang kaya. Minta izin untuk tidak ikut berperang, tapi dia kaya, maka ini yang disalahkan. Ya, padahal mereka orang kaya, mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka. Jadi tadi orang yang kaya, orang yang mampu untuk berperang, punya kecukupan, tapi dia minta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berperang, maka ini yang
perlu disalahkan. Artinya dia bersalah karena dia ada kesempatan, kemampuan, tapi dia tidak mau berperang di jalan Allah SWT. Begitu pula kita, ketika ada kemampuan untuk bersedekah, untuk zakat, terutama yang wajib, kemudian untuk menunaikan ibadah hajinya, kok tidak mau melaksanakan ibadah haji, tidak mau mengeluarkan zakatnya, ini salah apa tidak? Salah apa tidak? Salah yang seperti ini. Ya, harus diluruskan. Ya, makanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an yang mulia ini, biar hidup kita di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi tidak disalahkan adalah orang-orang yang dia sudah berbuat baik atau dia niat untuk berbuat baik tetapi ada udzur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain. Kemudian berikutnya adalah ada kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang berikutnya, ungkapan atau ibroh tadi kalimat ma'alal muhsinina min sabil itu sifatnya umum. Kemudian sebabnya tadi munculnya ayat ini adalah karena menceritakan orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk. Itu sebabnya. Jadi ibrah itu untuk umum, bukan hanya untuk sebab. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi tadi sebabnya ayat ini menceritakan tentang kisah orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk. Mereka tidak disalahkan karena sudah berbuat baik dan niat baik. Kaidah ini bukan hanya untuk peristiwa itu aja. Bukan hanya untuk orang-orang yang ikut peristiwa perang Tabuk saja, tetapi untuk kita semuanya. Untuk umum sifatnya. Maka dalam kaidah tafsir dikatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Ungkapan itu, ibrah itu adalah dengan keumuman lafalnya, bukan karena sebabnya. Ya, bukan karena sebabnya. Jadi siapapun yang berbuat baik, yang telah berbuat baik kepada kita, kepada siapapun, maka dia juga jangan mudah-mudah disalahkan. Berhak untuk dihargai dan dihormati. Ini. Jadi al-ibratu bi 'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kemudian yang kaidah berikutnya adalah pada asalnya setiap orang itu lepas tanggung jawab. Pada asalnya al-aslu bara'atud dhimmah. Al-aslu bara'atud dhimmah. Pada asalnya orang itu lepas tanggung jawab. Kecuali kalau dia itu mengikat dirinya. Ya. Ini kaidah. Kaidah ketika dalam usul al-aslu bara'atud dhimmah. Pada asalnya kita itu berlepas diri, tidak ada tanggung jawab. Tetapi kalau kita mengingatkan kepada sebuah lembaga, sebuah organisasi, maka jadilah kita punya tanggung jawab. Contoh begini. Ketika kita tidak menjadi, atau saya, atau kita, atau kalian tidak menjadi pengurus takmir masjid atau jadi ketua, ya bebas, nggak ada tanggung jawab secara khusus. Tetapi kalau sudah mengingatkan jenengan sebagai ketua, berarti jenengan punya tanggung jawab sampai di dunia dan akhirat. Ketika kita yang tadinya bebas kemudian masuk jadi guru,
di sebuah sekolah atau di lembaga mana, berarti kita masuk tanggung jawab untuk mengurusi kewajibannya, mengurusi anak, mendidik, mengarahkan yang tadinya tidak ada asalnya. Ya, jadi al-aslu bara'atul dhimmah. Nah, ketika seseorang yang tadi misal jadi guru, jadi ketua takmir, jadi apa? Ya dia sudah berjuang, memperjuangkan lembaga tersebut, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dia sudah berbuat baik, maka kita tidak mudah-mudah untuk menyalahkannya. Tidak mudah-mudah untuk menyalah-nyalahkan, tapi kita juga melihat kebaikannya. Ma'alal muhsinina min sabil. Ma'alal muhsinina min sabil. Berikutnya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in, adalah kaidah yang diambil oleh ulama. Man ahsana ala ghairihi fi nafsihi aw fi malihi wa nahwi dzalika summa tarattaba ala ihsanihi naqsun aw talafun annahu ghairu dhamin li annahu muhsinun wala sabila 'alal muhsinina. Kemudian muncul dari kaidah ini, ulama menjelaskan bahasanya, barang siapa yang sudah berbuat baik pada lainnya, atau berbuat baik pada dirinya, atau hartanya, atau yang lainnya, kemudian ternyata ada kekurangan padanya atau rusak. Misal saya disuruh menjaga motor, kemudian saya sudah berbuat baik, motor itu tak jaga, tak rawat, ya, ternyata qadarullah wa ma syaa fa'ala, ya, dia rusak dengan sendirinya, bukan karena ya kita. Maka yang demikian itu adalah ghairu dhamin, annahu ghairu dhamin, dia tidak menjamin, tidak bertanggung jawab. Artinya kalau dia sudah berusaha menjaganya, kemudian ternyata apa? Rusak atau yang lainnya, maka secara kaidah dia tidak bertanggung jawab, tidak suruh menggantinya. Kenapa? Dia annahu muhsinun, karena dia sudah berbuat baik. Wala sabila 'alal muhsin, ya, maka tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang sudah bertanggung jawab. Kecuali kalau orang yang dia memang sengaja bagaimana biar barangnya rusak, atau dia sengaja biar barangnya itu hilang, maka yang seperti ini adalah dia bertanggung jawab. Maka dijelaskan di sini, kama annahu yadullu ala anna ghairal muhsin wa huwal musi kal mufarrid, seperti halnya orang-orang yang dia tidak berbuat baik, seperti menyepelekan, ya, anna alaihi dhiman, ya, demikian adalah orang itu adalah dia bertanggung jawab untuk menggantinya. Yaitu ini kaidah muncul dari ma'alal muhsinina min sabil, ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ajmain, kita kembali kepada kaidah tadi adalah ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang telah berbuat baik. Dicontohkan di sini dalam kehidupan bermasyarakat, dalam berbagai hal, yaitu seperti di rumah kita, ya, dalam kehidupan rumah tangga, kemudian di sekolah, kemudian di muassasah atau yayasan, atau di kancah dakwah dalam berdakwah. Ketiga, di rumah, misalnya istri, ya, saya contohkan istri yang sudah berbuat baik, luar biasa. Saya tanya, ya, istri itu ya luar biasa kerjaannya kan, dari pagi sampai malam, kadang bahkan malam sampai pagi lagi, dia sudah sangat banyak berbuat baik kepada
kita dan kepada anak-anak kita. Coba kalau kita bilang istri, kalau malam-malam yang punya bayi nangis, istri apa? Anaknya nangis. Siapa yang bangun? Bang, yang bangun jenengan apa istrinya? Hah? Yang bangun istrinya kan? Terus ngeneng-ngenengi kan? Terus berusaha memberikan air susunya. Subhanallah, perjuangan istri. Sudah kayak gitu, ketika dia buang hajat anaknya atau kencing, siapa membersihkan? Istrinya, subhanallah. Istrinya. Terus bangun, sudah kayak gitu bangun, tinggal ada yang kotor rumahnya, yang bersihkan, yang nyapu. Secara umum kita lihat istrinya, subhanallah. Sudah kayak gitu masak untuk Anda, untuk kita. Sudah kayak gitu nyuci, nyetrika. Kalau kita lihat kan, itu nyata di hadapan kita betapa banyak kebaikannya. Maka ini nasihat untuk kita semuanya. Kita ingat, ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada alasan bagi orang-orang yang berbuat baik untuk disalahkan, disalah-salahkan itu. Misal ada istri, yang namanya istri kan bisa aja kekurangan, dilalah, jangan pas pulang dari kantor. Pulang dari kantor itu belum ada kopi ya. Biasanya pas pulang kantor kan ngopi. Biasanya gitu terus. Tapi dilalah, dia ketiduran. Kemudian istrinya pas capek kali, baru ngomong anaknya, belum buat kopi. Pulang sampai rumah nggak ada kopi, langsung marah-marah. Ini ngapa ya? Tadi kemana aja? Malah tidur ya, gitu. Nang rumah jadi ngapa sih ya? Gitu. Nah, ingat ya, bapak ibu semuanya atau bapak-bapak semuanya, untuk kita semuanya. Istri mungkin tadi kecapean ketika belum membuatkan kopi. Mungkin tadi baru nyuci kecapean, mungkin tadi baru nyapu kecapean, mungkin baru nyuci piring yang banyak numpuk karena tadi ada tamu, sehingga kecapean ketiduran, belum sempat buat kopi. Maka dari sini kita tidak mudah menyalahkan. Ingat kebaikan yang luar biasa tadi. Maka dari sini ma'alal muhsinin sabil. Atau mungkin sebaliknya, ya, seorang istri tidak mudah juga menyalahkan kebaikan suami. Yang suami itu dari pagi sampai malam dia kadang sudah keluar rumah, ya, pagi sudah berangkat. Dia juga bismillah tawakal ala Allah untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Yang biasanya dia mengasih uang lancar, dagangannya lancar, mendapatkan yang lumayan. Qadarullah, hari itu dilalah dagangan sepi, ya, jualan es dilalah hujan sehingga sepi yang beli. Pulang biasanya ngasih berapa, berkurang yang dikasihkan. Merengut ya. Misal ini ketika merengut, iya, astagfirullah ya. Kalau kita ingat perjuangan suaminya dari pagi sampai malam, kadang pulangnya malam, itu untuk memikirkan saya, untuk memikirkan anak-anak ini semuanya. Tidak sempantas saya harus menyalahkan sang suami. Subhanallah. Ingat, ma'alal muhsinin min sabil. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang telah berbuat baik. Maka yang muncul ketika itu, ketika dia ingat seperti ini, maka dia akan berterima kasih dan mengingat kebaikan suami itu sendiri. Begitu juga istri akan mengingat kebaikan suami, dan suami akan mengingat kebaikan sang istri. Maka akan muncul kedamaian ketika kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu. Jadi ini yang dicontohkan oleh beliau dalam kehidupan di rumah tangga. Jadi jangan sampai kita memutus gara-gara satu masalah sehingga terputus untuk berbuat baik.
kita jadi nggak berbuat baik dan istri jadi nggak berbuat baik gara-gara satu masalah misal. Hendaknya kita saling mengingat kebaikannya. Misal juga di sekolah. Di sekolah yang namanya orang nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Ya. Kadang rajin sekali berangkatnya. Kadang terlambat. Kadang pernah terlambat gitu. Ketika kita mengingat bahwasanya mereka sudah berjuang di jalan Allah SWT, membantu sekolah kita misal, membantu perjuangan di masjid ini, dia sudah rajin berangkat setiap hari. Satu hari dia pernah terlambat sekali dalam berangkatnya, atau ada satu tugas yang dia tidak dikerjakan. Maka dari sini seharusnya kita tidak gampang menyalahkan atau mudah menyalahkannya. Kenapa? Karena kalau kita mudah menyalahkannya, nanti akan hilang seakan-akan kebaikan yang pernah dia lakukannya. Ibaratnya kebaikan, ya bahasanya apa istilahnya, semut di apa istilahnya Bang ya, ada kejelekan sedikit tapi karena nilai setitik rusak susu sebelana. Subhanallah ya. Karena nilai setitik susu ya gitulah ya. Gitu ya, kaidah yang bagus ya. Jadi kadang kita hanya kejelekan sedikit sehingga hilang kebaikan semuanya, itu yang tidak sebaiknya. Seorang muslim tidak harus kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita harus mengingat kebaikannya. Tetapi saya tonjolkan tadi ketika di sekolah. Misal di sekolah itu ada kekurangan, ya kita berusaha memahaminya. Kemudian di yayasan pula, di sebuah lembaga di yayasan ini dicontohkan muasasah sama beliau. Ketika di yayasan mungkin ada si A sudah berjuang tadi. Berjuang untuk memperjuangkan dakwah sunnah, dakwah Islam. Ini dia sudah berjuang dari awal. Tapi di sisi lain, ketika sudah berjuang lama, ada kekurangannya. Ada orang mencari-cari celah, mencari-cari kesalahannya. Ini yang tidak sepantasnya. Seorang muslim tidak seperti itu. Tapi dia harus mengingat kebaikannya, ma'alal muhsina min sabil. Termasuk dalam dakwah juga, ya. Maka kita dituntut kaum muslimin rahimani wa rahimahullahi adalah untuk mengingat kebaikannya, tidak mudah menyalahkannya. Ini semuanya harus dipahami. Bukan berarti ketika saudara kita salah, ketika ada yang salah, bukan berarti tidak diperbaiki. Ya, ini tetap ketika dia berbuat salah, kita luruskan. Kita luruskan ketika mungkin dalam keluarga kita, istri atau anak punya kesalahan, ya kita harus akui kalau itu salah. Tetapi kita juga luruskan dengan cara yang baik pula, sehingga tidak terputus untuk terus berbuat baik. Jadi jangan salah paham yang kami sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita itu tidak mudah ya menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, atau tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Itu maksudnya adalah kita berusaha bagaimana tidak menyalah-nyalahkan orang yang sudah berbuat baik ketika dia punya salah sedikit. Ya, jangan sampai hilang kebaikan semuanya. Tapi meski demikian, tetap harus ada perbaikan ketika ada kesalahan. Dalam sebuah lembaga, di sekolah, di yayasan, di mana saja, ketika ada kesalahan, ya harus diluruskan, diperbaiki. Dan yang bersalah harus siap memperbaiki dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini solusinya. Jadi, ma'alal muhsinina min sabil, akan nyaman dalam kehidupan dunia. Dan ketika mengingatkan pun dinasihatkan dengan cara yang baik agar nyaman dalam kondisinya. Karena al-aslu fi dakwah ar-rifqu wal lin. Pada dasarnya ketika orang berdakwah adalah dengan cara
lemah lembut ya. Yusewu Mas ya, jenengan ada kemarin seperti ini, mungkin ini perlu diluruskan ya. Perlu diluruskan bahasanya gitu kan. Misal gitu, itu akan lebih mudah diterima. Jadi Bapak Ibu, intinya yang sudah berbuat baik sebagai penutup, yang sudah berbuat baik dan punya niat baik, jangan hanya disalahkan dan dicela saat salah. Nih, ma'alal muhsinina min sabil. Jadi intinya ketika seseorang yang sudah berbuat baik dan punya niat, punya i'tiqad untuk berbuat baik, jangan hanya disalahkan dan dicela saat salah, tetapi dia diluruskan dengan cara yang baik dan tidak dilupakan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan keluarga dan dalam kehidupan apa saja. Ini karena kaidahnya sifatnya umum. Dan bukan berarti kalau dia salah dia dibela, bukan. Jangan salah paham. Kalau dia salah, ada kekurangan, bukan dibela kesalahannya, bukan, tetapi diluruskan. Yang salah tetap salah, tinggal diperbaiki kesalahannya, dan kita mengingat kebaikan satu sama lain, tidak menghilangkan kebaikan yang ada. Inilah ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang telah berbuat baik. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, itu adalah contoh ketika orang itu tidak bisa ikut perang Tabuk. Itu niatnya, niat dalam hatinya. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi dia tidak ikut berangkat. Bagaimana kalau dia orang yang sudah berbuat baik, orang yang sudah berbuat baik, sudah ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kok dicela-cela, disalah-salahkan sehingga tidak ada kebaikan seakan-akan, maka tidak sepantasnya demikian. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kaidah yang ketujuh diambil dari surat At-Taubah ayat yang ke-90-93, tapi ayat tadi adalah yang ke-91. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus sehingga kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.